Saat terik matahari gurun pasir begitu menyengat, seorang laki-laki mulia bergegas bersama sahabatnya, Abu Bakar. Mereka hendak hijrah ke kota Madinah. Disinilah ceritaku dimulai. Aku adalah seekor laba-laba bukit yang dilahirkan di sebuah lubang gua yang tidak pernah dijajaki manusia. Dalam gua yang sangat angker di Bukit Thur, sebuah bukit di antara sekian banyak bukit yang terdapat di Mekah. Mekah adalah sebuah kota kecil yang belum pernah kulihat selama hidupku. Terkadang kami mendengar tentang Mekah dari burung merpati ketika ia terbang seraya bertasbih. Suatu hari, aku sedang turun dari langit-langit gua menggunakan benang sutra yang aku buat. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang tidak berasal dari bumi. Suara itu bertanya, "Siapa di antara makhluk Allah yang tinggal di gua ini?" Aku menyadari bahwa aku sedang mendengarkan suara penghulu para malaikat. Aku sujud memberi hormat. Ku jawab salam malaikat tadi. "Sebuah kehormatan bagiku dengan senang hati bicara dengan Anda, Tuan Malaikat. Aku adalah laba-laba gua." Suara malaikat itu berkata lagi, "Keluarlah menuju pintu gua." Ku gerakkan benang sutraku menuju pintu gua. Lalu aku keluar. Suara itu berkata, "Tidak lama lagi akan datang ke gua ini dua orang hamba Allah, yakni Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar." "Siapa Muhammad itu?" "Ia adalah Nabi Allah yang paling terakhir di muka bumi ini. Ia diutus untuk sekalian alam. Kau akan menjadi pelayannya bersama sahabatnya selama 3 hari berada di dalam gua ini." "Untuk apa ia datang ke gua yang angker ini?" "Ia keluar untuk hijrah, dan saat ini ia dikejar oleh suku kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Berapa lama kau membutuhkan waktu untuk membangun rumahmu di depan pintu gua ini?" 4 jam kerja lembur yang diselingi 2 kali masa istirahat. "Kali ini bekerjalah tanpa istirahat. Allah telah mengamanahkanmu untuk memikul amanah menjaga mereka. Inayah ilahi telah menitipkan kepadamu nasib risalah penutup ini, serta masa depan sebuah peradaban yang sempurna." Sambil bersujud panjang, aku berkata, "Patuh dan taat." Kulihat ketujuh kelenjarku yang memproduksi sutra. Kelenjar-kelenjar itu penuh. Ku amati pintu gua. Pintu itu cukup luas. Aku mulai mengukur sisi-sisinya, dan dengan cepat aku perkirakan dari sisi mana aku harus memulai. Aku akan membutuhkan 5 penyangga utama yang keras dari bahan sutra. Dan dari kelima penyangga itu, kami dapat mengeluarkan 26 benang sebagai tiang-tiang pelengkap. Kami juga akan membutuhkan 95 benang untuk memperkuat dinding-dinding. Manusia tidak mengetahui bahwa laba-laba mampu mengukur sisi-sisi, membagi-baginya, dan memperkirakan ketahanan bahan serta kekuatan tekanannya. Kami juga dapat memperkirakan secara detail beribu-ribu problem arsitek rumit yang sering ditemui dalam proses pembangunan. Ketika aku sedang mengukur, Rasulullah sudah masuk ke dalam gua bersama Abu Bakar. Sejenak, aku berhenti bekerja. Ku pandang wajahnya yang putih bersinar. Setelah memberikan salam penghormatan, aku kembali bekerja membangun rumahku di pintu gua. Aku turun secara lurus dari mulut gua menuju bagian bawahnya. Sembari membuat benang sutra, aku kokohkan benang-benang yang lain dan kutancapkan di tanah menggunakan materi asam yang kukeluarkan dari kelenjarku. Aku naik kembali dengan cepat ke pintu gua. Aku naik turun dan meliuk ke kanan dan ke kiri sambil menenun rumahku. Akhirnya rumahku selesai dalam 3 jam, 6 menit, 20 detik. Tiba-tiba, orang-orang kafir itu sampai di mulut gua. Pedang mereka berkilatan berada tepat di depan sutra laba-labaku. Salah seorang di antara mereka berkata, "Seandainya ada orang yang masuk ke sini, tentu tidak akan ada sarang laba-laba di pintu gua ini." Dalam hati aku tersenyum lebar. Abu Bakar berkata kepada Nabi dengan suara lemah, "Seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke arah bawah, tentu mereka akan melihat kita."
Rasulullah berkata, "Jangan khawatir, karena Allah bersama kita."